serah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi alisidki wa wala la hawla wa la quwata illa billah amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitab syarif, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadil Fatih lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Amma ba'd. Hadirin sidang pemirsa rahimakumullah. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala anugerah, nikmat rezeki yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rezeki sehat, rezeki keluarga, rezeki keturunan, rezeki pekerjaan, rezeki waktu luang, rezeki padi, rezeki sawah, dan rezeki fasilitas yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bersolawat kepada Nabi Agung Muhammad SAW, kepada keluarganya dan para sahabatnya, agar senantiasa kita akan mendapatkan syafaatul ulama di akhirat dari Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin sidang pemirsa rahimakumullah. Dalam kesempatan ini akan menyampaikan sebuah perjalanan. Kewajiban manusia umat Islam disebutkan tadi, hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu untuk berpuasa di bulan suci Ramadan, sebagaimana telah diwajibkan oleh Allah kepada umat-umat sebelum kamu, agar kalian semua bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin rahimakumullah. Dari ayat tersebut memberikan gambaran kewajiban kepada orang yang diberikan hak wajib untuk menjalankan ibadah puasa di bulan suci Ramadan. Orang yang beriman diwajibkan untuk kemana? Untuk sampai pada takwa. Berarti kalau begitu iman itu ditanamkan dalam jiwa, kemudian ada perjalanan dari iman menuju ketakwaan. Jadi sebutnya iman start pertama, kemudian prosesnya puasa, ujungnya adalah ketakwaan.
Jadi takwa itu ibarat barang istimewa. Takwa itu disebut sebagai istana kerajaan, sebagai sumber rezeki, sumber keagungan, sumber keberkahan, sumber kesuksesan dunia dan akhirat. Jadi itu puasa itu sebuah pekerjaan, sebuah ibadah untuk berpindah naik kelas dari beriman menuju ke takwa. Berarti kalau takwa itu diibaratkan sebuah gunung besar, gunung emas, takwa diibaratkan sebagai lautan intan mutiara, takwa itu diibaratkan sebagai mahkota kerajaan, takwa itu seperti indahnya gedung-gedung yang mencakar langit, indah-indah, yang di dalamnya beraneka ragam isi, ada buah-buahan, ada makanan, ada minuman, ada fasilitas yang hebat. Oh, takwa itu hebat. Karena takwa itu apa? Para diri. Barang siapa bertakwa, maka rezekinya akan melimpah ruah, akan berluk dari langit dan berobol keluar dari dalam bumi, para diri. Berarti puasa itu pekerjaan, puasa itu wasilah perjalanan menuju kemana? Menuju ketakwaan. Iman itu sebagai dasar pertama, kemudian berjalan dengan puasa sampai pada takwa. Sehingga disebutkan puasa sebagai ibaratnya seandainya takwa itu tempatnya tinggi, maka puasa itu sebagai taraje, sebagai tangga, sebagai anda untuk menuju kepada ketakwaan. Kita bangun malam, jam 2 malam qiyamul lail, sholat malam, ada hajat 2 rakaat, tahajud 2 rakaat, kemudian kita sahur di akhir malam dari jam 3 sampai menjelang adzan subuh, tapi imsak. Kalau di kita sahur itu jam 3 sampai dengan jam 4. Sebelum jam 4:29 sudah adzan subuh. Ada yang melaksanakan jam 4 sahurnya, kemudian 20 menit sudah selesai. Ada juga yang sahur sebelum adzan subuh. Subuhnya jam 4:29 menit, sahurnya jam 4:20 menit. Selesainya hanya sekitar 4 menit sudah adzan subuh. Pagi lanjutkan dengan subuh berjamaah. Sebelumnya setelah adzan subuh melaksanakan sholat, namanya sholat fajar 2 rakaat. Kemudian juga dengan sholat daf'ul bala setelah sholat fajar, ditutup dengan sholat qobliyah subuh, baru sholat berjamaah. Habis itu berjamaah, berzikir bersama, membaca surat Al-Waqiah sebagaimana guru-guru menganjurkan. Kemudian kita pulang, mandi, melakukan aktivitas. Kalau guru ke sekolah, petani ke sawah, pedagang ke pasar. Hadirin rahimakumullah, itulah perjalanan jauh, kita menahan lapar, haus, tidak maksiat secara mata, secara lisan, secara telinga, maksiat hati, maksiat tangan, maksiat kaki, perut, dan sebagainya. Sampai dengan maghrib tiba. Itulah puasa. Jadi kalau seperti tadi, puasa itu wasilah itu tangga anda taraje menuju ketakwaan. Walaupun ada cerita nih taraje itu, guru pernah cerita gitu. Nah, tapi nggak di sinilah tempat lainnya. Hadirin rahimakumullah. Jadi kalau takwa itu sebagai sebuah tempat yang jauh, ibaratnya kita di Brebes, takwanya di Jakarta, jauh itu pada takwa tuh. Pengen ke takwa tuh jauh, maka menggunakan kendaraan. Di sana di Jakarta ada istana kerajaan, istana Magligai, aneka kebahagiaan dari takwa sana. Berarti kita perlu kendaraan untuk sampai ke Jakarta, ke takwa tuh. Ya, berarti takwa puasa sebagai transportasi menuju dari Brebes ke Jakarta, menuju iman kepada takwa. Itu sebagai perjalanan untuk menuju ketakwaan. Hadirin rahimakumullah. Atau seandainya takwa itu barang yang berat,
maka puasa itu sebagai alat peringan, alat pengangkat dari berat kita iman menuju ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita rajin transportasi. Nah, ini paradigma. Jadi perjalanan. Jadi kalau kita pengen sempurnanya, udah bisa start dari iman, puasa ini berjalan terus untuk menuju ketakwaan. Kapan tuh? Sampai kapan ya? Dari hari pertama sampai dengan hari ke-30. Waktu yang panjang paradigma. Menikah. Kalau begitu ketakwaan luar biasa, sangat mahal sekali harga daripada ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya jamin lau an ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatim minas samai wal ardh. Barang siapa ahli kampung, ahli Korea yang bertakwa semua, maka insya Allah akan turun rahmat dari Allah dari langit yang tidak terhingga nilainya, dan keluar rahmat dari bumi yang tidak ternilai harganya. Demikian dan sembilanlah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.